Tuhan dalam sakramen terkudus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, yakni saudara-saudari kita seiman yang telah meninggal dunia dan kini berbahagia bersama Allah di sorga. Ada 3 jenis gereja umat Allah. Yang pertama adalah gereja yang berbahagia, yakni umat beriman yang telah meninggal dan kini menikmati kebahagiaan bersama Allah di sorga. Yang kedua, gereja yang menderita, yakni umat beriman yang telah meninggal dunia dan masih mengalami pemurnian di api penyucian. Dan yang ketiga adalah gereja yang berjuang, yakni kita sekalian yang masih hidup di dunia ini dan sedang berjuang menuju kehidupan kekal di sorga. Bacaan Injil hari ini diambil dari sabda bahagia Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1-12 yang berisi sikap hidup yang berkualitas sorga, yakni sikap hidup kita yang percaya dan mengimani Kristus di dunia ini yang menjamin kita masuk ke sorga. Kita kembali kepada 8 sabda bahagia Yesus. Kata berbahagia menunjuk kepada kesejahteraan mereka yang karena hubungan dengan Kristus dan firman-Nya menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari demi hari. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Syarat itu ada dalam 8 sabda bahagia Yesus dalam Injil hari ini. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah di sini berarti tunduk dan taat kepada Allah, merendahkan diri di hadapannya seperti orang miskin harta dan tidak punya apa-apa, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sikap miskin di hadapan Allah ini juga dilambangkan Yesus dengan sikap seperti seorang anak kecil yang tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Kita bisa baca itu dalam Injil Matius pasal 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kuasa dan kasih karunia yang datang dari Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah, berbagi rasa dengan Allah dan ikut berduka bersamanya atas dosa, kebejatan, dan kekejaman yang tampak di dunia ini. Pada zaman di mana askese berkembang, banyak orang melakukan laku tapa yang keras, bermati raga,
dengan berpantang dan berpuasa, bahkan dalam tanda petik menyiksa diri. Tidak berkasut, tidur di atas papan tanpa alas dan selimut, mencambuk diri, dan lain-lain. Mengapa mereka melakukan itu? Sebagai tanda penyesalan dan tobat, suatu usaha untuk mencapai kesempurnaan Kristiani dan mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus untuk menyelamatkan dunia. Tentu bertolak belakang dengan orang-orang yang berkanjang di dalam dosa dan bahkan berbangga berbuat dosa, berbangga dengan dosa-dosanya. Mereka yang berduka cita terhibur ketika menerima kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa melalui Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka berlindung padanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepadanya. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Mazmur pasal 37 ayat 11 mengatakan, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi, dan bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan dan kerakusan. Keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudari terkasih, ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam khotbah di bukit. Syarat dasar dari sebuah kehidupan saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Mazmur pasal 42 ayat 3 berkata, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kondisi rohani orang Kristen seumur hidup mereka akan tergantung pada rasa lapar dan haus. Rasa lapar dan haus akan firman Allah. Rasa lapar dan haus akan kehadiran Allah. Lapar dan haus akan hubungan dengan Kristus. Lapar dan haus akan persekutuan dengan Roh Kudus. Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kuasa kerajaannya. Lapar dan haus akan kedatangan Tuhan kembali. Namun terkadang saudara-saudari yang terkasih, kelaparan orang Kristen terhadap Allah dilenyapkan oleh kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan, keinginan akan berbagai hal, kenikmatan hidup, dan kegagalan untuk tetap tinggal dalam Kristus. Pada saat kelaparan orang percaya akan Allah dan kebenarannya sudah tidak ada lagi, mereka akan mati secara rohani. Oleh karena itu adalah sangat penting bahwa kita peka terhadap pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang murah hatinya penuh belas kasih dan rasa hibah terhadap orang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita.
Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan orang lain dengan menuntun orang lain kepada Kristus, sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Bandingkan perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta dalam Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Saya juga telah memberikan homili dalam salah satu hari Minggu tentang hal ini. Atau tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Dengan menunjukkan kemurahan kepada orang lain, kita sendiri akan beroleh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Mereka berusaha untuk memiliki sikap hati yang sama seperti Allah, mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Hati mereka termasuk pikiran, perasaan, dan kehendak adalah selaras dengan Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Dan melihat Allah di sini berarti menjadi anaknya dan tinggal di hadapannya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Mereka berdamai dengan Allah karena salib. Mereka kini berusaha melalui kesaksian dan kehidupan mereka untuk menuntun orang lain, termasuk musuh-musuhnya, agar berdamai dengan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, Paulus berkata, "Kami ini adalah utusan Kristus dan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Dan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21, Paulus berkata, "Janganlah kamu menuntut pembalasan. Pembalasan itu adalah hak Allah. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Sabda bahagia yang ke-8 yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Allah demi kebenaran. Penganiayaan akan menimpa mereka yang mempertahankan standar kebenaran, keadilan, dan kesucian, serta tidak mau berkompromi dengan kejahatan, dengan orang-orang fasik. Bersedia untuk tidak menjadi populer, ditolak, dan dikecam. Saya teringat akan presiden kita, Bapak Joko Widodo, ketika memperjuangkan hal-hal yang baik dan benar untuk negara ini. Dia berkata, "Saya bersedia untuk tidak populer demi
keselamatan bangsa ini. Saudara-saudari yang terkasih, penganiayaan dan pertentangan akan datang dari dunia. Dan bahkan kadang-kadang dari orang yang mengaku diri anggota gereja. Pada saat mereka mengalami penderitaan ini, orang Kristen hendaknya bersukacita. Karena mereka yang paling menderita akan diberikan berkat yang terbesar oleh Allah. Orang Kristen harus waspada juga terhadap pencobaan untuk berkompromi dengan kejahatan dan menolak Allah. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Markus pasal 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan mendapat tantangan, bahkan menderita aniaya. Mengapa? Karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang jahat. Kerajaan surga dan pahala-pahala surgawi telah dijanjikan kepada mereka yang menderita dan tabah dalam penganiayaan demi kebenaran. Dalam penglihatannya, Yohanes dalam Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 14. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Yang memakai jubah putih itu adalah orang-orang kudus. Lalu kemudian orang itu berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mencuci pakaian di dalam darah menjadi merah, tetapi dikatakan di sana mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba, ya Yesus Kristus, menjadi putih. Artinya bahwa penderitaan, kesengsaraan yang mereka alami karena imannya akan Yesus Kristus, karena kesaksiannya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, sebagai juru selamat, mereka kemudian mendapat pahala di sorga. Mereka kemudian menjadi orang-orang kudus dan hidup bersama dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, dengan pengertian kekudusan atau kesucian serupa itulah kata berbahagialah kamu yang diucapkan Yesus dalam khotbah di bukit dapat kita paham. Kebahagiaan itu bukan janji untuk masa depan kelak, tetapi sudah dirasakan sekarang ini juga. Santo Fransiskus dari Assisi berbahagia karena kemiskinannya. Santa Teresia dari Lisieux berbahagia karena dapat hidup dalam komunitas. Santo Fransiskus dari Sales berbahagia karena ajaran, sikap, dan perilakunya yang lemah lembut kepada semua orang tanpa perbedaan. Santo Don Bosco berbahagia karena dapat menggembirakan hati kaum muda. Santa Teresia dari Kalkuta bahagia karena boleh mencurahkan segenap hidupnya bagi orang-orang miskin di India. Banyak keluarga berbahagia karena dapat saling hidup
penuh kasih antara suami istri. Sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka, mereka hidup penuh kasih. Dan antar anak-anak mereka juga, mereka hidup dengan penuh kasih. Begitu banyak orang yang hidup kudus, karena sungguh hidup menurut firman Allah dalam lubuk hati mereka. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen